Beli itu. Buat teman-teman siapa yang di sini masih pusing dengan burung sogon yang susah gacor? Jangankan gacor ya, bunyi aja enggak. Tapi tenang saja ya teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan cara saya merawat burung sogon trotol sampai bisa seperti ini. Tonton sampai habis dan jangan di skip teknik pentingnya ya. Yuk simak baik-baik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ya. Saya Anggit Tinggal Saputra. Di video kali ini saya akan share bagaimana perawatan sogon trotol saya sampai bisa jadi gacor seperti di video awal tadi ya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tapi saya mau sharing tentang perawatan yang saya lakukan untuk sogon trotolan saya ini. Mungkin dengan teknik yang saya share buat teman-teman bisa membantu agar burung teman-teman juga bisa gacor seperti burung saya ya. Dan mungkin teman-teman yang mampir di video ini punya masalah dengan burung sogonnya atau sedang mencari informasi tentang burung sogon yang masih trotol. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya, burung sogon punya karakter yang susah jinak. Walaupun ada beberapa sogon yang bisa jinak, tapi jumlahnya yang jinak dengan yang giras lebih banyak yang giras ya teman-teman. Dan kalau untuk fighter, lebih fighter yang giras. Dan menurut saya burung sogon tak perlu dijinakin ya teman-teman. Biarkan saja burung ini mapan dengan perawatan kita terlebih dahulu, dari mulai pakan, kebersihan sangkar, dan lain sebagainya. Makanya saya tekankan di sini buat teman-teman stop dulu untuk menjinakkan burung ini ya, atau stop dulu dengan cara penjinakan lain-lain. Yuk kita mulai dari tahap awal ya. Pertama, teman-teman pastikan dulu ketika ngombyok burung sogon ini pilih postur yang panjang dan badan yang ramping ya, serta postur ketika dia berdiri terlihat gagah dan kaki yang panjang atau bisa dibilang jinggring. Kebanyakan postur yang seperti ini ketika dia sudah mulai bunyi, fighter dia lebih ngotot ya teman-teman. Dan kalau bisa beli sogon langsung ke tukang pikatnya, karena sogon yang dapat pikat itu mentalnya cukup baik, dan bahkan ketika kita ambil burung dari orang yang mikat dia gampang banget bunyi ya teman-teman. Beda dengan kita beli di kios. Tapi kan sama aja om, beli di kios sama di tukang pikat. Lawang dapatnya kios juga hasil dari tukang pikat. Oh jelas beda ya teman-teman. Burung yang sudah masuk di kios itu burung sudah melalui perjalanan yang jauh, pakan yang ngawur, nggak kena sinar matahari, dan yang paling parahnya burung sudah masuk ke tahap stres yang tinggi. Dan mungkin salah satu masalah burung teman-teman nggak bunyi ya dari sini ya, burung sogon teman-teman sudah stres di perjalanan. Tapi tenang saja teman-teman ya, masih ada caranya dan kita bahas di video nanti. Yang selanjutnya adalah gunakan nektar yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Nah, pasti bingung kan? Saya jelaskan lagi soal nektar ya teman-teman. Burung sogon dan burung konin adalah burung yang di habitat aslinya pemakan nektar. Nah, untuk pemberian pakan nektar pun kita usahakan agar nektar tidak mengganggu bulu. Karena kebiasaan burung sogon ketika makan nektar terlalu kental, dia bakal sering bersihkan paruhnya di tangkringan ya teman-teman. Dan hal ini mengakibatkan kotor, dan yang parahnya lagi ketika paruhnya masih ada sisa nektar, burung ini nyisirin bulu ya. Jadi bulunya jadi makin kusut dan lengket. Hal ini bisa menyebabkan bulu rontok dan kusam ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pembuatan nektar teman-teman usahakan yang sedang saja ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Dan buat teman-teman pastikan pakan nektar yang teman-teman pakai jangan digonta-ganti ya, cukup digunakan satu racikan nektar saja. Semisal dari awal perawatan menggunakan susu kental manis, telur, dan madu, ya gunakan saja setiap hari ya. Dan intinya ketika racikannya sudah mendarah daging, pastinya lambat laun burung bisa bunyi ya teman-teman. Atau bisa saja teman-teman gunakan air gula setiap 1 minggu sekali untuk mendongkrak birahi sogon. Yang ketiga adalah penjemuran. Loh, kenapa langsung loncat ke penjemuran ya? Jadi kenapa saya melewatkan pengembunan? Karena saya sendiri jarang mengembunkan burung ini ya. Karena burung ini biasanya saya keluarkan sekitar pukul 6 pagi, dan udara Jakarta sendiri jam 6 pagi sudah nggak ada embun ya teman-teman. Bukan saya tidak menganjurkan pengembunan, tapi emang kondisinya aja yang nggak bisa untuk diembunkan.
Tapi kalau pleci saya embunkan dari jam 5. Tapi kalau Shogun dan Konin saya tidak embunkan ya. Penjemuran bisa saya gantung mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9. Bahkan sampai jam 10 siang ya. Tapi perlu diingat buat teman-teman ya. Jika teman-teman baru ngombyok, tahap ini jangan langsung kalian jor penjemuran sampai jam 10 ya. Tapi melalui proses tahapan yang baik. Bisa dari awal 1 jam, naik lagi ke 2 jam, dan begitu pun seterusnya. Burung Shogun ketika dijemur kenceng aman ya teman-teman. Gak perlu khawatir burung Shogunnya kepanasan. Yang terpenting selalu sediakan air minum setiap penjemuran agar ketika burung ini kepanasan bisa minum dan tidak dehidrasi. Yang keempat adalah tempatkan di tempat yang rame. Bisa rame karena kendaraan atau bahkan rame orang ya. Burung Shogun ini sangat terpancing agar mau bunyi ketika ada suara berisik, dan hal ini bisa memancing emosinya agar burung Shogun ini bisa bunyi ya teman-teman. Jadi saran saya, jika penempatan burung Shogun teman-teman belum ditempatkan yang rame, coba mulai besok teman-teman bisa pindah gantungannya seperti yang awal saya sampaikan. Dan penempatan burungnya juga pastikan aman dari predator seperti kucing ya. Bahaya soalnya ya, dulu saya pernah kejadian naruh burung di tempat yang rendah tapi malah ditubruk kucing ya teman-teman. Dan lebih baik untuk penempatan Shogun gunakan di satu titik gantungan ya. Apalagi kalau full 24 jam ditaruh di satu titik, saya jamin burung bakal cepat bunyi. Burung Shogun dengan karakter alamnya yang giras bisa cepat mapan dengan teknik penggantungan satu titik ya. Ini lebih efektif untuk Shogun atau untuk burung-burung lain yang burung ombyokan. Karena saya sendiri sudah buktikan ya teman-teman, ketika lagi males ngurusinya, saya biarkan aja full 24 jam nonstop di satu titik gantungannya. Yang kelima adalah selalu sediakan cepuk mandi. Pemberian cepuk mandi ini hukumnya wajib ya teman-teman. Pemberian cepuk mandi ini juga teman-teman harus rajin bersihkan. Kalau saya sendiri untuk pemberian cepuk mandinya saya kasih setiap hari dengan menggunakan air yang bersih, dan cepuk minumnya pun juga bersih ya. Burung Shogun juga termasuk hewan yang suka dengan kebersihan. Makanya dia ketika ada air baru atau air yang telah kita ganti dengan yang baru dan seger, pasti burung ini bakal mandi ya. Tapi dengan catatan burung ini udah mapan ya. Jadi kalau belum mapan ya tetap sama aja dia bakal ganti ya teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman jangan dimandikan dengan cara disemprot, karena burung Shogun justru malah makin giras karena dia takut dengan semprotannya. Kalau bisa saya sarankan biarkan burung ini mandi dengan sendirinya ya teman-teman. Karena jika burung ini mandi dengan sendirinya, maka kita juga nggak perlu repot-repot ya teman-teman. Justru teknik ini cukup efektif agar burung makin cepat mapan dan cepat bunyi. Yang keenam adalah menggunakan kerodong ketika malam hari. Fungsi kerodong ini akan membuat burung Shogun tenang saat malam hari, menghindari binatang kecil seperti kaper dan lain-lain ya, yang bisa membuat burung ini sakit ketika dia memakan hewan-hewan kecil. Saya selalu menggunakan kerodong ketika malam hari, tapi kalau siang hari pasti saya full ablak ya. Karena Shogun yang satu saya selalu taruh di dalam rumah. Tapi kalau teman-teman gak suka dengan teknik kerodong ini, boleh teman-teman skip saja ya. Karena fungsi dari kerodong sendiri ada efeknya ya menurut saya. Ketika Shogun dibuka kerodongnya dan dijemur, burung langsung bunyi dan enak buat diajak ngopi ya teman-teman. Jadi 6 poin ini yang selalu saya terapkan dan saya lakukan untuk trotol Shogun saya. Inti dari 6 teknik ini yaitu soal konsisten dalam perawatan. Jangan disetting neko-neko ya, burung bakal cepat mapan dan bakal cepat bunyi juga. Besar harapan saya dengan 6 teknik ini bisa membantu teman-teman yang sedang kesusahan merawat burung Shogun ya, khususnya yang baru belajar melihara Shogun. Di sini saya tekankan lagi, saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tapi di sini saya sharing pengalaman saya dalam merawat burung Shogun trotolan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara like, subscribe video ini ya, agar channel ini terus berkembang memberikan informasi menarik seputar kicau mania. Saya Anggit Tinggal Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.